Anda menuntut ilmu, siapa yang memerintahkan Anda untuk menuntut ilmu? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janganlah Anda khawatir dengan untuk hidup sengsara karena menuntut ilmu. Siapa yang memerintahkan Anda untuk berdakwah? Allah Jalla wa Ala. Dan jangan khawatir, Allah Jalla wa Ala akan membiarkan Anda terlunta-lunta dan hidup sengsara karena dakwah. Jangan khawatir. Syaratnya satu, yaitu keyakinan bahwa memang Allah akan benar-benar menolong dan tidak akan membiarkanku hidup sengsara karena dakwah, karena menuntut ilmu, karena banyak beribadah dan lain-lainnya. Saya teringat kisah kisah 4 Muhammad menuntut ilmu. Ada 4 penuntut ilmu yang semuanya bernama Muhammad. Keempat orang ini semuanya merupakan keempatnya di kemudian hari menjadi para imam, menjadi imamnya para ulama. Bukan hanya menjadi ulama, tapi imamnya para ulama. 4 orang ini masing-masing memiliki nama Muhammad. Yang pertama adalah Muhammad ibnu Khuzaimah, yang kedua adalah Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, yang ketiga adalah Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, yang keempat adalah Muhammad ibnu Harun ar-Ruyani. Keempatnya merupakan imamnya para ulama salaf di zamannya, di abad ketiga Hijriah. Ketika masih umur 20-an, seumur 20-an bagi giat-giatnya menuntut ilmu, mereka berempat sepakat untuk menuntut ilmu atau rihlah menuntut ilmu ke negeri Mesir. Negeri mereka pada saat itu di wilayah Iran, wilayah Iran. Mereka menuntut ilmu berjalan kaki ke negeri Mesir, jauh beribu-ribu kilometer. Karena sibuknya menuntut ilmu dan tidak sempat untuk bekerja, akhirnya mereka akhirnya semua biaya kehidupan mereka habis. Bahan makanan mereka habis. Sehingga pada suatu malam mereka kelaparan. Bahkan dikisahkan halat lahumul maitah. Bahkan bangkai pun telah halal untuk mereka. Untuk mereka makan. Tetapi pada malam tersebut tidak ada satu pun yang bisa dimakan. Uang mereka habis, bahan makanan mereka habis, tidak ada yang bisa dimakan. Pakaian mereka cuma pakaian yang mereka pakai. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa mereka jual. Akhirnya karena dalam keadaan terpaksa, mereka mengatakan, kalau begitu, mereka tinggal di sebuah gubuk. Kalau begitu, hendaknya ada di antara kita yang mengemis, yang keluar dari rumah ini, gubuk ini, pergi ke kota untuk mengemis. Tetapi, ikhwas sekalian, karena mulianya ilmu yang ada dalam diri mereka, akhirnya mereka tidak ada di antara mereka yang ingin meminta-minta kepada orang lain. Padahal telah halal bagi mereka untuk mengemis. Tapi kesaking waraknya, saking waraknya mereka tidak ada di antara mereka yang mau mengemis. Akhirnya mereka mengatakan, kalau tidak ada orang yang mengemis di antara kita, kita akan mati kelaparan. Kalau begitu kita melakukan undian. Undian ini berfungsi, siapa yang jatuh, siapa yang dijatuhi undian, dia yang keluar dari gubuk ini untuk mengemis. Itu artinya. Akhirnya mereka saling mengundi dan jatuhlah undian tersebut kepada Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Yang dijuluki pada zamannya sebagai Imamul A'immah. Imam al-A'immah, imamnya para ulama.
Ketika dijatuhi undian ini, maka Ibnu Khuzaimah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Selama hidup saya, tidak pernah saya mengemis, kata beliau. Tidak pernah saya meminta dan mengemis kepada orang lain. Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, kalau begitu biarkan saya sholat 2 rakaat. Sholat, sebelum saya keluar dari gubuk ini untuk mengemis, biarkan saya untuk sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya beliau meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ya diberikan istilahnya pertolongan. Ya, gimana ini saya akan keluar untuk mengemis. Padahal dalam hidup saya tidak pernah meminta dan mengemis kepada orang lain. Akhirnya ketika Ibnu Khuzaimah bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat untuk bersalam ke kiri, pintu mereka telah diketok oleh beberapa orang. Ya, pintu mereka telah diketok oleh beberapa orang. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang membuka pintu. Ya, siapa? Mereka mengatakan, kami adalah pasukan, ya kalau bahasa kita pas pampres, ya, pasukan yang bertugas khusus untuk menjaga keamanan Sultan Mesir pada saat itu. Kemudian mereka bertanya, kenapa? Apa yang membuat kalian datang ke tempat ini? Mereka mengatakan, mereka balik bertanya, apakah dalam gubuk ini ada Muhammad ibn Nasr? Mereka mengatakan, iya, ada Muhammad ibn Nasr. Ya, kemudian pasukan mengeluarkan sekantong uang dan dikatakan, ini dari sang sultan, sang raja. Kemudian mereka mengatakan, apakah di tempat ini ada yang bernama Muhammad ibn Jarir? Mereka mengatakan, iya, ada Muhammad ibn Jarir, berikan lagi. Ini sekantong uang dari raja. Kemudian apakah di tempat ini ada Muhammad ibn Harun? Iya, mereka bilang ada. Ini mereka mengatakan, ini juga ada sekantong uang dari sang raja. Terakhir Muhammad ibn Khuzaimah yang masih di tempat salatnya. Apakah ada Muhammad ibn Khuzaimah? Mereka mengatakan ada. Mereka mengatakan inilah uang sekantong dari sang raja, kemudian diberikan kepada Muhammad ibn Khuzaimah. Rezeki ini datang kepada mereka dalam keadaan mereka minta. Tentunya ini lebih halal, ya, lebih halal. Mereka tidak meminta tetapi datang dengan sendirinya, ya. Kemudian mereka bertanya kepada para penjaga atau para pas pampres ini, para penjaga keamanan sang sultan. Kenapa kalian mengetahui nama-nama kami dan bahwa kami ada di sini? Maka pasukan ini mengatakan, pada malam ini, itu malam hari, tengah malam. Pada malam ini, sang raja bermimpi. Ya, bermimpi dan kalau enggak salah bertemu dengan Allah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kepadanya dalam mimpi bahwa adrik, wahai sang raja, adrik, ya temukan 4 orang Muhammad, 4 orang nama mereka ini dan mereka tinggal di tempat ini. Ya, temukan mereka dan berikan mereka bantuan secepat mungkin. Berikan mereka bantuan secepat mungkin. Ya, akhirnya mereka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umur mereka pada saat itu rata-rata berumur sekitar 20-30 tahun. 20-30 tahun dan kelak ya mereka berempat menjadi imamnya para ulama di zaman. Ya. Ya, ini kisah